Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Ea pada pembelajaran akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, Bunda berharap kamu share video ini dan jangan lupa di-subscribe ya. Terus diaktifkan tanda loncengnya biar kamu mendapatkan notifikasi ketika Bunda upload video baru. Badan usaha. Apa itu badan usaha? Kamu tahu nggak badan usaha itu apa? Nah, coba sebutkan salah satu contoh dari badan usaha. 1, 2, 3. Waktunya habis guys. Bisa nyebutkan kan salah satu contoh dari badan usaha tersebut? Yap, jawabnya adalah bank yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan erat kaitannya dengan jurusan kita, akuntansi. Ya, benar sekali. Bank merupakan salah satu contoh badan usaha. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang jenis-jenis badan usaha yang lainnya. Karena tidak hanya bank yang termasuk dalam badan usaha, tapi masih banyak badan usaha yang lainnya. Ikuti terus video ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Di mana berdasarkan kepemilikan modalnya, badan usaha itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis badan usaha ini. Yang pertama, BUMN. Apa itu BUMN? Pernah dengar enggak kata-kata BUMN? Nah, benar. BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Berarti kalau dari singkatannya aja kita sudah paham kalau badan usaha BUMN itu modalnya dimiliki oleh suatu negara. Contohnya seperti PLN, Perusahaan Listrik Negara, itu yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Sudah jelas juga kalau tadi BUMN modalnya dimiliki oleh negara, kalau BUMS modalnya dimiliki oleh swasta atau orang pribadi. Berupa biasanya sih berbentuk PT, CV, firma, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh badan usaha milik swasta yang ada di negara kita. Dan di tempat tinggal kita pun di Tanjung Jabung Timur ini ada salah satu contoh badan usaha milik swasta. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Yap, benar sekali. PT Petro Cina itu salah satu contoh badan usaha milik swasta. Itu letaknya di Blok D, Geragai. Pinter kamu. Yang ketiga, badan usaha milik campuran. Kalau campuran ini bagaimana pula nih Bundo? Kalau campuran itu berarti modalnya antara percampuran milik negara, modal negara, dan modal swasta. Dia berkolaborasi membentukkan sebuah perusahaan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Yang bisa menyebutkan contohnya, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya. Jadi di sini yang dilihat bukan modalnya lagi, tapi bidang kegiatannya. Kegiatan yang ada di perusahaan itu ngapain sih? Nah, itu maksudnya ya, badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya. Di sini, badan usaha menurut bidang kegiatannya terdiri atas 5 bagian atau 5 bentuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada yang familiar enggak? Di antara kelima video ini ada yang familiar enggak? Atau yang pernah kamu temui? Mungkin pernah, tapi selama ini kamu belum tahu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama, perusahaan jasa. Yang namanya perusahaan jasa, berarti dia bidang kegiatannya adalah bidang jasa. Dia memberikan jasa atau pelayanan atau servis kepada para konsumennya. Contohnya seperti bank tadi.
bank merupakan termasuk perusahaan jasa. Yang kedua, notaris juga merupakan perusahaan jasa. Terus yang dekat-dekat kita nih ada perusahaan travel, itu juga merupakan perusahaan jasa. Nah, yang kedua adalah perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan jasa yang memberikan jasa atau pelayanan kepada konsumennya, kalau perusahaan dagang kegiatannya adalah jual beli, menjual atau membeli barang dagangan dan disalurkan kepada masyarakat tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Bisa nyebutkan kan contohnya? Ya, betul. Contohnya seperti supermarket. Supermarket kalau yang ada di Jambi itu seperti Jambi Town Square, Jambi Prima Mall, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa pernah berkunjung ke sana ya. Itu salah satu contoh dari perusahaan dagang, di mana kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu adalah jual beli barang. Itu yang disebut dengan perusahaan dagang. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini berbeda pula dengan perusahaan jasa dan dagang. Di perusahaan manufaktur di situ terjadi kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan baku diolah menjadi barang setengah jadi dan menghasilkan barang jadi. Nanti barang jadi itulah yang akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, contohnya yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini seperti pabrik tahu, pabrik tempe, itu termasuk perusahaan manufaktur. Itu yang simpelnya, atau perusahaan industri ya. Kalau pabrik tempe yang ada di tempat tinggal kita ini itu industri rumah tangga namanya. Dan yang keempat adalah perusahaan ekstraktif. Dari kata-katanya ekstraktif. Perusahaan ekstraktif itu dia mengolah bahan-bahan atau sumber-sumber daya alam. Itu disebut dengan perusahaan ekstraktif. Misalnya perusahaan tambang batu bara, itu termasuk dalam perusahaan ekstraktif. Atau kalau yang di Padang sana ada namanya PT Semen Padang, itu juga termasuk dalam perusahaan ekstraktif karena dia mengambil sumber daya alam dan diolahnya menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau di Tanjung Jabung Timur juga ada di perusahaan ekstraktif. Contohnya adalah Petrochina, karena dia mengambil sumber daya alam berupa gas bumi, diolahnya dan disalurkannya lah kepada para masyarakat. Itu perusahaan ekstraktif. Yang kelima, ada yang disebut dengan perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris ini dia terbagi-bagi pula. Ada di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Itu perusahaan agraris. Jadi usaha-usaha yang bergerak di bidang perikanan, pertanian, perkebunan itu disebut dengan usaha atau badan usaha agraris. Contohnya kamu bisa searching juga, nanti tuliskan di komentar ya, biar kalau ada orang yang baca dia semakin paham juga. Nah gitu guys, kita lanjut ya. Nah yang ketiga kita akan membahas tentang jenis dan bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Dimana berdasarkan badan hukum ini, badan usaha terdiri atas 5 bentuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi ada 5 bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang PT atau perseroan terbatas, di mana pada perseroan terbatas ini modal para pemilik ditentukan oleh saham-saham yang dimilikinya. Jadi kalau perusahaan itu berbentuk PT, pasti di dalamnya ada saham-saham. Jadi pemilik perusahaan itu siapa? Biasanya banyak. Semakin banyak sahamnya, semakin besar juga perusahaannya. Itu PT. Yang kedua, PO atau perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan di mana modalnya dimiliki oleh
satu orang. Jadi dia tidak kongsi dengan orang lain, tapi dia memiliki dan menjalankan usahanya secara sendiri atau mandiri. Ketika perusahaannya mengalami laba atau kerugian, yang menanggung adalah pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada bentuk usaha firma, badan usaha firma atau disingkat dengan istilah FA. Atau firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, di mana antara dua orang atau lebih tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda. Mereka bersepakat untuk membentuk sebuah perusahaan dan mereka secara bersama-sama menjalankan perusahaan tersebut. Itu kalau firma. Nah, berbeda dengan CV. Pada badan usaha berbentuk CV, modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dan pada CV ini ada dikenal dengan istilah anggota aktif dan anggota pasif. Artinya, kalau anggota aktif dia ikut menjalankan kegiatan perusahaan, kalau anggota pasif dia hanya sekedar menanamkan modal saja dan nanti akan mendapatkan keuntungan dengan persentase berbeda karena dia tidak ikut menjalankan perusahaan. Itu bentuk badan usaha yang keempat, CV. Dan yang terakhir adalah badan usaha bernama koperasi. Sebagaimana kita tahu bahwa koperasi itu berasaskan gotong royong dan kekeluargaan, di mana dengan moto dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, sebagai syarat untuk masuk koperasi ini, seorang anggota wajib menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nanti keuntungan yang diperoleh oleh koperasi ini akan dibagi kepada semua anggota koperasi, di mana keuntungannya disebut dengan istilah sisa hasil usaha. Nah, sekian ulasan singkat tentang bentuk-bentuk dan jenis badan usaha. Untuk materi lebih jelasnya, kamu bisa membaca di alamat Blogspot Bundel nih, seperti yang tertera di bawah ini. Silahkan berkunjung dan jangan lupa di follow ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe ya, biar Bundel makin semangat bikin videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan pakai sabun. Jika keluar rumah, pakailah masker. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pisa.